Salam sejahtera Kristus, saudara-saudara. Bagaimana kabarnya saat ini? Tentu saya berharap dan berdoa saudara semua tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini Tuhan memberikan anugerah-Mu kepada kami bersama dengan anggota keluarga kami untuk boleh mengikuti Mesbah Keluarga yang diadakan oleh Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tolong hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya ini, jadikan dia saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami sudah siap mendengar dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tema Mesbah Keluarga kita minggu ini adalah pengharapan mengalahkan kekhawatiran. Pengharapan mengalahkan kekhawatiran. Meskipun saya mengerti, dalam hati kita jujur mau berkata, bagaimana kita bisa berharap karena badai ini belum berlalu Tuhan? Atau mungkin tepatnya kita sering bertanya, kapan badai ini benar-benar selesai Tuhan? Saudara, sejak 2 tahun lalu, kekhawatiran kita bukan saja ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi yang benar adalah kekhawatiran kita sudah jadi kenyataan. Berapa banyak saudara-saudara yang sudah kehilangan pekerjaan, usaha, bisnis jadi berantakan, belum lagi kepemilikan aset yang sudah banyak dijual, toko usaha jadi tutup, hutang bank menumpuk, rusaknya hubungan suami dengan istri hingga terjadinya perceraian. Dan yang terburuk adalah sampai ada saudara-saudara kita yang kehilangan anggota keluarga karena pandemi COVID-19 ini. Tapi saudara, pada kesempatan ini saya mau katakan kepada saudara, kekristenan mengajarkan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur nomor 55 ayat 23. Saudara, omong kosong jika ada orang yang berkata kepada dirinya, dia tidak pernah merasa khawatir terhadap apapun juga dalam hidup ini. Karena pasti tidak ada seorang pun manusia di kolong langit ini yang tidak pernah merasa khawatir. Setiap kita pasti pernah mengalami apa itu yang namanya khawatir. Firman Tuhan menceritakan Daud pun pernah mengalaminya. Apalagi jika kita pahami lebih dalam perjalanan hidup Daud itu, saudara, penuh dengan pergumulan yang berat. Kekhawatiran pasti sempat menguasai di dalam hatinya. Karena hidupnya di bawah ancaman Saul yang hendak membunuhnya, saudara. Kondisi hidup yang lebih berat juga harus dialami oleh Ayub. Kita tahu ceritanya, bukan saja harta bendanya harus lenyap dalam seketika, tapi anak-anaknya juga harus mati, saudara. Belum cukup sampai di situ, saudara. Ayub pun harus menderita sakit borok di seluruh tubuhnya. Dalam kondisi yang seperti itu, celakanya istri sebagai belahan jiwanya dan sahabat-sahabatnya itu justru meninggalkan dia. Akhirnya Ayub mengakui, saudara, bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Saudara-saudara, rasa khawatir timbul saat seseorang melihat keadaan di sekitarnya tidak lagi dapat memberikan harapan untuk hidup lebih baik. Bukankah di hari-hari ini masih banyak orang yang khawatir akan masa depan hidupnya? Pandemi belum lagi selesai, timbul bencana perang,
antara Rusia dan Ukraina, yang kita tahu bisa saja memicu Perang Dunia Ketiga, saudara. Sempat beredar berita penduduk kedua negara itu bersiap-siap untuk menyimpan dan mengkonsumsi tablet potasium untuk mencegah penyakit yang akan ditimbulkan akibat radiasi bila terjadi perang nuklir. Dampak lain bagi penduduk dunia adalah dalam hal sektor ekonomi, salah satunya kelangkaan minyak dan gas bumi, jalur transportasi ekspor impor yang menjadi kacau. Bahkan pemerintah kita belum lama ini mengumumkan ancaman krisis global juga berlaku bagi Indonesia. Kiamat bagi stok kontainer, harga shipping yang meningkat, jalur transportasi yang harus memutar jauh, harga produksi menjadi mahal, dan akibatnya semua segmen perdagangan harga menjadi naik. Saudara, sampai di sini sungguh sangat beralasan kalau kita merasa khawatir. Tetapi saudara harus ingat, rasa khawatir itu tidak dapat mengurangi beban yang kita alami, apalagi menghilangkan kenyataan yang ada. Sebaliknya, rasa khawatir itu akan mengotori pikiran kita dengan berbagai niat yang tidak baik. Contoh, saudara, orang akan menjadi cepat depresi. Ada yang mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Ada yang mencuri, menipu, ingin dapat uang dengan instan. Dan banyak hal yang memungkinkan seseorang terjebak dalam dosa. Saudara, Rasul Paulus berpesan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6. Saudara, jelas di sini bahwa untuk dapat keluar dari rasa khawatir, kita tetap harus berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bagian yang sangat penting untuk mendatangkan damai sejahtera di hati, dan saat hati kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Dan dengan iman itu pula, kita mampu mengusir rasa khawatir yang menguasai hati dan pikiran kita, serta mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang menjadi jaminan hidup kita. Saudara, banyak hal saat ini untuk kita bisa mengucap syukur. Tentu banyak hal. Bersyukur saat ini jumlah pemaparan COVID-19 signifikan menurun, saudara. Bersyukur saat ini ada pemerintah kita yang terus berjuang untuk mencari cara bagi rakyatnya supaya tetap bisa berusaha dan berproduksi. Bersyukur saat ini kita masih punya anggota keluarga yang mendukung usaha pekerjaan kita. Bersyukur saat ini level PPKM semakin dilonggarkan, karena itu menjadi indikasi roda ekonomi terus akan berputar lebih kencang. Saudara-saudara, masih banyak lagi pastinya alasan bagi kita untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari ingat firman Tuhan tadi yang mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur nomor 55 ayat 23. Saudara mau selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan? Serahkanlah rasa khawatirmu itu kepada Dia, Sang Pemilik masa depan dan kehidupan. Dan jangan lupa, saudara, selalu hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Jauhi dosa dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Dia. Karena Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita selamanya menderita. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Mari saudara-saudara, bersama dengan anggota keluarga kita saling berpegangan tangan, saling mendoakan mereka, suami doakan istri, istri mendoakan suami, orang tua doakan anak, anak doakan orang tua. Siapapun yang ada dalam anggota keluarga kita, mari kita ajak berdoa dan kita doakan mereka semua
dan mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Silakan pemimpin Mezbah Keluarga melanjutkan persekutuan ini dengan menutupnya di dalam doa, dan sampai bertemu di minggu depan dalam kesempatan yang sama Mezbah Keluarga GKR Jemaat Gedong. Tuhan Yesus memberkati.